Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Saatnya Anda masuk di segmen Healthy Life dalam 8-11 Show. Pagi hari ini kita akan membicarakan seputar kanker hati. Data menunjukkan bahwa setiap tahunnya 12 juta orang di seluruh dunia ini menderita kanker. Per tahun loh ya pemirsa. 7,6 jutanya meninggal dunia karena penyakit ini. Nah, tahun 2030 diperkirakan akan ada 26 juta orang yang menderita kanker per tahunnya dengan jumlah 17 juta yang diantaranya akan meninggal dunia. Itu mengapa kita memperbincangkan pagi hari ini mengenai kanker, terutama kanker hati. Pertanyaan besarnya, bagaimana dengan di Indonesia? Nanti akan dijawab oleh Dr. Hertina Silaban yang sudah setia menemani saya setiap hari Senin. Apa kabar, Dok? Baik, sehat, sehat. Positif ya. Oke, sebelum nanti dokter menjawab bagaimana dengan Indonesia, kita akan lihat video pengantar terlebih dahulu. Silakan. Sebetulnya kalau kanker hati kan adalah adanya kanker pada sel hati, di mana sel hati sudah tidak normal lagi. Kalau kita karena ada pertumbuhan sel yang luar biasa sehingga merusak fungsi hati. Gejalanya biasanya akan kelihatan orangnya akan lemah, paling mudah memang kelihatan kan katanya mulai dengan kuning semuanya, tetapi biasanya pada yang kena attack serangan kanker liver itu dia langsung jeblak. Saya ngalamin karena saya melihat kakak saya sendiri tidak berkutik. Kemudian akhirnya gejala yang paling akhir adalah ya terjadi asites, ya perutnya besar. Jadi kalau itu laki-laki persis kayak orang mengandung karena seluruh tubuhnya dan aliran darah keracunan, Pak. Toksin tidak bisa keluar karena liver tidak bisa menyaring lagi. Jadi memang harus dibiasakan agar kita bisa pola hidup yang sehat, cukup istirahat, makanan yang sehat, dan kemudian juga banyak minum. Dan yang paling penting tidak terkena infeksi virus. Vaksinasi, sejak lahir vaksinasi. Karena gejalanya orang yang terkena hepatitis B dan C nggak ada gejala, Pak. Jadi ketika ketahuan kalau kita diperiksa, lakukan vaksinasi. Ya pemirsa, itu tadi Ibu Hani mewakili masyarakat bagaimana pendapat mereka tentang kanker hati, tema kita pagi hari ini. Dok, sebelum menuju ke kanker hati, tadi kan jumlah yang disebutkan oleh WHO dunia. Nah kalau untuk Indonesia, kanker itu udah seberapa menjadi momok sih, Dok? Ya, jadi menurut riset kesehatan dasar tahun 2007 dikatakan bahwa kejadian kanker di Indonesia adalah 4,3 di per 1000 penduduk. 4,3 di per 1000 penduduk. Okay. Iya, jadi kalau kita bicara tentang kanker di Indonesia ini ada 7 ya yang menyebabkan kematian terutama ya. Yang pertama tentunya kita tahu kanker yang paling banyak itu masih kanker payudara ya. Kemudian kanker leher rahim ya, dan kanker hati ini menempati urutan ketiga ya. Setelah itu ya karena kanker saluran empedu dan hati itu jadi satu ya, kemudian leukemia menempati urutan ketiga berarti termasuk yang harus betul-betul kita cermati untuk di Indonesia. Penyebabnya apa sih, Dok? Kalau yang rokok kan di kotak rokok udah jelas ditulis dilarang segala macam karena akan menyebabkan kanker. Nah, apa aja sih sebetulnya penyebabnya dari kanker hati ini, Dok? Jadi bicara kanker secara umum memang masih belum diketahui secara pasti ya, secara jelas penyebabnya. Tetapi pada kanker hati memang yang sudah jelas itu ada, terutama yaitu dengan riwayat infeksi virus hepatitis B dan C. Ya, karena perjalanan penyakit infeksi virus hepatitis B dan C ini dia terus berlangsung. Ya, at the end stadium akhirnya menjadi kanker. Ya, itu untuk yang pasti. Kemudian kalau kita bicara kanker itu kan multifaktor penyebabnya. Jadi banyak sekali kalau kita paparan daripada apa namanya radikal bebas yang ada di udara kita. Misalnya ya terhadap apa sih, Dok? saluran. Paparan apa sih, Dok, misalnya? Ya, asap. Ya, asap rokok, ya itu kan mengandung kimia-kimia. Jadi kita nggak merokok tapi kena asap rokok pun juga bisa terkena kanker ini. Kemudian paparan sinar matahari yang mengandung ultraviolet itu sering menyebabkan kanker kulit ya. Kemudian juga paparan zat kimia ya. Orang-orang yang terekspos dengan zat kimia pada saat kerja itu juga beresiko. Kemudian juga dikatakan adanya kalau pada orang Eropa yang paling sering adalah konsumsi alkohol yang berlebihan. Ini menyebabkan juga faktor resiko yang besar untuk terjadinya kanker hati. Ya, selain itu juga bisa
lemak. Mbak Lemak Tanti. juga bisa, Iya, kanker jadi hati. kolesterol. Jadi Oh, oke. dia membentuk perlemakan hati dulu, tapi itu akan berlanjut pada akhirnya menjadi kanker. Oke, nah dok, ini tadi kalau mewakili masyarakat tadi Bu Hani mengatakan perutnya bisa buncit dan sebagainya. Ada ciri-cirinya tidak sih dok kalau seseorang terkena penyakit kanker Iya, hati ini? kalau pada stadium awal ini tidak ada gejala. Sama sekali. Iya, orangnya biasa-biasa aja. Biasalah ya kalau orang misalnya mengeluh sesaat, cuman misalnya nggak enak perut itu kan pasti orang itu Telat biasa, makan telat misalnya. makan atau sakit mah gitu ya. Tapi kalau untuk yang stadium mulai menengah atau late, nah, itu udah jelas. Tadi dikatakan oleh Mbak Hani ya tadi ya, dikatakan memang perutnya jadi buncit. Jadi isinya itu air ya. Jadi orang laki seperti orang hamil ya. Tapi yang mulai jelas kelihatan adalah gangguan selera makan, makin menurun ya. Kemudian lama-lama menjadi kurus. Jadi penyebab penurunan berat badan yang tiba-tiba turun drastis itu juga merupakan suatu gejala ya. Dan biasanya juga ada yang mengeluh sakit atau nyeri di perut kanan atas. Karena Perut kita kanan tahu atas, oke. lokasi hati itu di daerah situ ya. Jadi dia di bawah diafragma. Jadi sering rasa kayak ditusuk-tusuk gitu ya. Kemudian rasanya kok kembung, seluruh isi perutnya rasanya kembung penuh ya. Dan mual, bahkan sampai muntah ya. Ada juga demam tapi nggak terlalu hebat ya. Dan yang memang kalau udah lihat tadi bilang ada gejala kuning di mata ataupun di kulitnya. Oke. Ada jenis-jenisnya dok? Jangan Ya. jawab sekarang ya. Ada ya, jenis-jenisnya oke. tapi nanti dijawab setelah jeda. Jadi tadi hati di sini ya dok ya? Iya, Berarti I kanan. love you bukan di sini ya. I love you dari sini. Di jantung Kami akan ya. segera kembali sesaat lagi. Iya deh.